Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Ramanda dari BP 1810221014. Di sini akan mempresentasikan rencana bisnis yang akan saya jalankan. Sebelumnya di sini ada beberapa topik yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu peluang dan pilihan usaha. Yang kedua, kajian analisis kelayakan usaha. Yang ketiga, model kanvas bisnis. Dan yang terakhir yaitu operasional dan pengorganisasian. Topik 1, peluang dan pilihan usaha. Ide bisnis yang saya rencanakan di sini ada 3 poin. Yang pertama, kopi susu. Sumber idenya itu dari pengalaman orang lain, dari pengalaman pengamatan yang dilihat yang terjadi di lapangan. Potensi usaha ini berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Usaha kopi susu di daerah yang belum banyak pesaing bisa menjadi nilai plus untuk memikat banyak pelanggan dengan mencoba berbagai inovasi seperti menggunakan susu yang memiliki rasa yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, peluang usaha ini melihat pesaing di daerah yang belum terlalu banyak yang menjual kopi susu. Mungkin di sebagian daerah ada yang menjual kopi susu secara tradisional seperti di warung kopi. Namun di sini inovasinya itu kita membawa sebuah alternatif atau inovasi di mana kopi susu itu bisa dinikmati oleh semua kalangan. Sehingga di situ kemungkinan peluang usaha lebih besar daripada sebelumnya. Yang kedua itu ayam geprek frozen. Nah, sumber ide ini dari pengalaman pribadi dan melihat sosial media, di mana rata-rata orang Indonesia pasti suka ayam geprek. Cukup banyak digemari oleh masyarakat. Apalagi dengan bumbu cabai yang sangat enak. Otomatis rata-rata orang bakalan membeli produk tersebut. Nah, di sini saya merencanakan untuk olahan makanan beku, yaitu ayam geprek itu sendiri. Misalnya ide makanan ini menjadi solusi untuk orang-orang yang sibuk, yang tidak memiliki waktu untuk masak dan berbagai macam lainnya. Nah, artinya itu misalnya seseorang ingin mendapatkan ayam geprek namun tidak terlalu memiliki banyak waktu untuk baik itu masak atau pesan online. Nah, ayam geprek frozen ini bisa jadi solusi, sehingga dimana orang cuman perlu menyimpan makanan ini dan ketika saat dikonsumsi bakalan tidak memakan banyak waktu, atau lebih sering disebut mempersingkat waktu dalam mengkonsumsinya. Potensi usaha ini merupakan inovasi baru yang akan diperkirakan bisa bertahan lama, karena frozen food saat ini sedang trending dan digemari oleh banyak kalangan, walau tidak semua hal bisa menjadi frozen food. Kemungkinan besar inovasi-inovasi lainnya bakalan muncul. Jadi sebelum orang melangkah ke sana, kita sudah memikirkan ide ini. Yang ketiga yaitu jualan e-book atau electronic book atau buku online istilahnya. Nah, sumber ide ini berasal dari internal, dari kesulitan yang dialami sehari-hari, yaitu bagi orang-orang yang tidak memiliki banyak waktu untuk ke tempat buku atau tempat bacaan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, yang dimana batas gerak dibatasi, jarak juga, dan tempat seperti toko buku itu pasti
memakai protokol yang sangat ketat. Nah, e-book ini menjadi solusi. Namun dari yang kita lihat, memang kebanyakan toko buku udah membuka e-book. Namun tidak semua orang bisa mengakses hal tersebut. Nah, di sini muncul inovasi di mana kita menjadi pihak ketiga atau penyalur bagi orang-orang yang ingin membeli atau membaca sebuah buku. Jadi kita bisa membuatkan web, baik itu hanya sekedar membaca atau membeli gitu. Biasanya seperti itu inovasi dari e-book. Jadi potensi ini bisa menjadi solusi untuk orang-orang yang gemar membaca buku dan meleksi buku walau tidak sempat ke toko buku. Nah, ini juga termasuk inovasi. Biasanya buku itu memiliki umur ekonomis, di mana covernya hanya bisa bertahan 1 tahun atau lembar bukunya yang lama-lama menguning. Nah, di e-book ini menjadi solusi sehingga orang-orang cukup menyimpan database dari buku tersebut. Jadi mau sampai kapanpun buku tersebut bakalan bisa terus diakses. Di sini skala Likar yang saya gunakan, yaitu yang pertama ada kopi susu, pesaingnya 2. Kenapa saya memilih 2? Itu indikatornya menengah. Pesaing di daerah tersebut belum terlalu banyak, atau sejenis usaha itu belum terlalu banyak. Ada, cuman berbeda dan tidak terlalu spesifik dengan usaha yang akan dibuka. Dari indikator selanjutnya itu keuntungan. Di sini saya memberi poin 3 karena dilihat dari potensi usaha, keuntungan yang didapat bakalan cukup besar karena belum banyaknya pesaing. Risikonya menengah, yaitu kurang adanya pengetahuan atau wawasan masyarakat terkait produk baru atau minuman baru, sehingga resiko ini masih menengah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Untuk pemasaran sendiri, ini cuman dipasarkan secara online dan offline. Minat konsumen saya kasih nilai 3 karena di sini kita melihat banyak pecinta kopi yang bisa menjadi target pasar kita. Yang selanjutnya itu ketersediaan bahan baku. Di sini saya kasih poin 3 karena bahan baku untuk kopi dan susu itu sendiri sebelumnya menjalin kerjasama sehingga ketersediaan bahan baku itu terjamin adanya selalu. Total dari kopi susu yaitu 15. Selanjutnya di sini ada ayam geprek, pesaingnya sudah cukup banyak, namun karena inovasi frozen mungkin itu bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang tidak bisa memakan langsung atau membawa pulang. Keuntungan itu medium atau menengah, soalnya pesaing sudah terlalu banyak dan tidak terlalu memungkinkan untuk meraup keuntungan tinggi. Risikonya juga saya kasih 2, pemasarannya saya kasih 3. Kenapa 3? Karena untuk pemasaran sendiri itu udah mencakup semua kalangan. Selanjutnya minat konsumen saya kasih poin 2, ketersediaan bahan baku 2 poin, dan total poinnya adalah 14. Selanjutnya jualan e-book, pesaingnya sedikit, keuntungan yang bisa diraih itu banyak 3 poin, risikonya sedikit. Maksudnya itu di sini risiko untuk gagal menjual itu hampir kurang. Misalnya kita kan cuma menjadi seller atau pembantu toko buku untuk menyalurkannya kepada pelanggan. Untuk pemasarannya 3, minat konsumen 3, dan ketersediaan buku itu sendiri. Total poinnya 14. Nah, karena
dari skala Likert ini ada kopi susu yang paling tinggi, maka ide usaha yang akan dikembangkan menurut poin yang paling tinggi, yaitu kopi susu. Selanjutnya itu kita masuk ke topik kedua, kajian analisis kelayakan usaha. Nah, di sini terdapat beberapa aspek yang bakalan dibahas. Yang pertama, aspek teknis. Secara aspek teknis, usaha kopi susu goyang ini dimulai dari penyediaan bahan baku berupa biji bean kopi yang akan digunakan, jenis susu yang akan digunakan, peralatan yang diperlukan dalam memproduksi kopi susu, penyimpanan bahan baku berupa kulkas, dan tempat biji kopi juga diperhatikan dalam aspek ini. Secara teknis, pekerja berupa barista, yaitu orang yang membuat kopi, akan sangat diperlukan karena dalam mengolah biji kopi bukan sembarangan orang yang bisa gitu. Harus dengan beberapa keahlian untuk mencapai cita rasa yang sesuai. Selanjutnya, aspek kelembagaan. Di aspek ini diperoleh dengan informasi tentang eksistensi kelembagaan rantai pemasaran seperti petani kopi, pengepul, pasar yang ada. Aspek ini sangat berpengaruh nantinya dalam memperoleh biji kopi yang berkualitas. Kelembagaan kelompok tani kopi memiliki pengaruh besar dalam usaha ini. Selain itu, dengan adanya organisasi, tujuan dari usaha ini supaya berjalan dengan baik. Selanjutnya itu aspek sosial. Aspek sosial lebih berlandasan pada usaha ketersediaan sumber daya manusia. Sukses tidaknya suatu perencanaan dan pembangunan usaha sangat bergantung kepada sumber daya manusia yang efektif, yang mana bukan hanya membutuhkan keahlian teknis para pekerja dan bawahannya, tapi juga peranan penting dan kesesuaian dalam bekerja, sehingga membutuhkan perancangan struktur organisasi dan perancangan tenaga kerja. Selanjutnya itu aspek komersil. Aspek ini menentukan hasil produk kepada konsumen yang akan membeli produk tersebut. Jika aspek ini tidak diperhatikan dengan baik, maka pasar yang akan dituju tidak akan sesuai. Oleh karena itu, aspek ini berpengaruh besar dalam penjualan produk serta target pasar yang dituju, sehingga penentuan harga jual juga sesuai dengan target pasar yang direncanakan. Selanjutnya itu aspek finansial. Tujuannya untuk menganalisis kelayakan dengan perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan, dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan proyek untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, serta menilai apakah proyek tersebut mampu untuk berkembang. Yang terakhir yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi dapat mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan sebagai fasilitas saran dan prasarana yang dibutuhkan bagi masyarakat sekitar untuk menjadi tenaga kerja, guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya topik ketiga yaitu model kanvas bisnis. Di sini bisa kita lihat untuk partnernya, yaitu ada roaster kopi sebagai alternatif asumsi dari konsumen. Dan selanjutnya toko alat pembuat kopi dan material lainnya. Yang ketiga supplier, toko bahan baku dan sebagainya. Yang keempat supplier cemilan. Selanjutnya para penjual susu kotak, susu full cream, dan susu kental manis. Selanjutnya itu jasa leasing produk. Key activities-nya ada 3. Yang pertama itu proses manufaktur mesin sangrai kopi. Yang kedua, memberikan layanan servis yang baik kepada pelanggan. Yang ketiga itu membuat planning penjualan yang terstruktur. Value proposition-nya yaitu 1. Pengusaha mendapatkan cita rasa yang mereka tentukan sendiri. Yang kedua, harga jual yang ekonomis. Yang ketiga, konsumsi daya listrik rendah. Yang keempat, kapasitas produksi sangat profesional dengan kebutuhan pengusaha. Yang selanjutnya itu customer relationship. Ada 2, yaitu social media dan customer service.
Untuk customer segmennya itu produk ini dijual ke masyarakat secara umum dari berbagai kalangan dengan harga yang ekonomis. Selanjutnya itu ada channel dijual online melalui promosi WhatsApp, Instagram, TikTok, dan web. Yang kedua itu dijual langsung di toko coffee shop. Resource-nya sendiri yaitu sumber daya manusia yang profesional, material alat dan bahannya berkualitas. Cost structure-nya itu biaya produksi produk, gaji pegawai, dan biaya pengembangan alat. Selanjutnya itu revenue streams. Pendapatan perusahaan didapatkan dari penjualan produk. Topik terakhir yaitu pengoperasional dan pengorganisasian. Dalam bagian ini dibedakan menjadi dua komponen, yaitu operasional dan pengorganisasian SDM pada usaha kopi susu goyang, yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang poin A itu rencana operasional. Perencanaannya digunakan untuk operasional ada rencana berulang atau standing, yang mana lebih bersumber pada perencanaan usaha dengan penerapan prosedur yang telah banyak digunakan sebagai standarisasi rutinitas kegiatan usaha yang akan dijalankan. Tujuan dari kegiatan operasional adalah untuk melibatkan para manajer dalam menjalankan untuk pencapaian suatu usaha dalam jangka waktu pendek, efektif, dan memiliki rencana taktis untuk mencapai keefisienan pekerjaan. Beberapa hal yang diperhatikan dalam tujuan operasional diantaranya, di sini kita bisa melihat tabel. Yang pertama itu ada pelaksanaan meeting untuk evaluasi semua kegiatan produksi. Tujuannya untuk mengingatkan kembali visi dan misi usaha. Sasarannya itu karyawan usaha dan manajer per bidang. Dilakukan setiap hari Minggu jam 9 malam. Pelaksananya itu pemilik usaha, perwakilan dari pimpinan usaha. Selanjutnya itu ada pelaksanaan penjualan kopi susu untuk mencapai target produksi dalam beberapa minggu yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan meeting sebelumnya. Sasarannya adalah pelanggan. Waktu operasionalnya itu setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Pelaksananya itu karyawan usaha. Selanjutnya pelaksanaan pemeliharaan tempat usaha. Bertujuan untuk melakukan kegiatan pemeliharaan guna melihat kebersihan dan kekurangan pada tempat usaha seperti kebaikan meja, kursi, dan sebagainya. Sasarannya itu lingkungan usaha baik internal maupun eksternal. Waktu dilaksanakannya pembersihan sebelum buka toko dan malam sebelum tutup. Pelaksananya itu karyawan usaha. Selanjutnya ada pengawasan dan monitoring pada kegiatan yang dilakukan oleh karyawan usaha pada rutinitasnya dan memperhatikan pasokan dan ketersediaan bahan baku untuk kelanjutan usaha. Tujuannya untuk memastikan kondisi usaha di lapangan berjalan sesuai dengan mestinya. Sasarannya itu karyawan usaha, stok bahan baku. Pelaksanaannya dilakukan setiap waktu untuk setiap saat dalam pengecekan. Pelaksananya itu manajer operasional. Poin kelima itu pengawasan dan monitoring dalam pemasaran yang dilakukan. Untuk pemantauan pemasaran yang telah dilakukan selama usaha dijalankan, baik pemasaran secara online maupun offline. Sasarannya itu produk itu sendiri. Waktu yang dilakukan dalam setiap minggu. Yang pelaksananya itu manajer pemasaran. Ini ada struktur usaha kopi susu goyang. Di sini ada CEO, manajer operasional, manajer pemasaran, manajer lingkungan dan kesehatan. Selanjutnya itu ada karyawan. Mungkin sampai di sini presentasi yang bisa saya jelaskan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.